Mungkin kita sama-sama baru tahu kalau cara cetak keripik ini ternyata sesimpel itu. Nggak perlu mesin khusus, nggak perlu tenaga yang kuat, apalagi nggak perlu modal jutaan untuk bisa beli alat cetak keripik jadul satu ini. Sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa ya untuk follow Coba Yuk, like, dan bantu share videonya. Ini adalah jajanan zaman dulu. Coba kalian ingat-ingat kapan terakhir kali kalian cicipi jajanan keripik jadul ini dengan ciri khas rasa manis dari gula arennya. Mudah-mudahan kalian bisa teringat kenangan itu atau justru sudah lupa sama sekali karena sudah terlalu lama tak ketemu keripik jadul ini. Jajanan ini biasanya disebut orang keripik ceker ayam. Mungkin di tempat lain jajanan ini punya nama atau sebutan yang lain. Jika ada, kalian bisa ketikkan di kolom komentar nama lain dari jajanan keripik ceker ayam ini. Saya juga bingung kenapa disebut ceker ayam. Ayam sendiri setiap kakinya cuma punya 4 jari. Tetapi keripik ini punya bentuk kecil-kecil dan sudah menyatu seperti ranting yang dipadatkan. Atau kalian ada yang tahu jawabannya? Boleh bantu isi di kolom komentar kenapa disebut jajanan ceker ayam. Supaya kalian gak penasaran, sini kita lihat proses tahap pembuatan keripik ceker ayam ini dari awal sampai akhir. Ini adalah pusat oleh-oleh keripik cinta Mas Hendro yang berlokasi di daerah Gebang, Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara. Setelah sebelumnya kita melihat proses pembuatan keripik ubi rasa pedas manis dan rasa jagung manis dengan cara pembuatan yang berbeda. Maka kali ini kita bahas keripik yang berbeda lagi, yaitu ceker ayam. Dari bahan yang berbeda dan cara pembuatannya juga sangat berbeda dengan keripik yang sebelumnya. Keripik ini tidak menggunakan ubi yang sama dengan keripik pedas manis atau keripik rasa jagung manis, melainkan ini menggunakan ubi rambat. Memang di tempat ini penggunaan ubi rambat untuk pembuatan ceker ayam tidak sebanyak penggunaan keripik ubi lainnya. Pertama-tama ubi ini akan dibersihkan seperti dikikis bagian luar kulitnya. Kemudian ubi ini akan diparut halus dan alat parut yang digunakan tidak sama dengan alat parut ubi sebelumnya. Pembersihan dan pemarutan ubi ini biasanya cuma dikerjakan berkisar 2 orang pekerja saja karena memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Setelah diparut, proses selanjutnya dibawa ke bagian penggorengan. Biasanya penggorengan ceker ayam ini ditugaskan 1 atau 2 orang untuk mengerjakannya. Awalnya ubi yang sudah diparut tadi akan digoreng hingga matang. Setelah matang kemudian diangkat dan ditiriskan sebentar. Langkah selanjutnya penuangan gula aren yang sudah dicairkan. Jadi gula aren yang sudah dicairkan ini akan dimasukkan ke kuali penggorengan tadi. Mungkin kalian juga baru tahu cara ini. Ternyata gula aren tersebut langsung dimasukkan ke dalam minyak penggorengan. Tidak usah khawatir karena minyak dan gula aren tidak akan menyatu. Katanya begitu. Setelah gula dimasukkan ke dalam kuali dengan minyak yang mendidih, maka ubi yang sudah diangkat tadi kembali dimasukkan ke dalam kuali penggorengan yang sudah diberi gula aren tersebut. Secara otomatis keripik tersebut langsung terlapisi oleh gula aren secara merata. Jadi jika ada yang berpikir keripik tersebut dituang langsung ke dalam gula aren tok, kemudian dikocok-kocok, ternyata cara itu salah guys. Cara ini lebih simple dan hasilnya lebih merata. Setelah tercampur rata, kemudian keripik tadi diangkat dan ditiriskan sebentar untuk membuang minyaknya. Kita lanjut masuk proses pencetakan keripik ceker ayam ini. Ternyata ini cukup mudah dan bahkan saya dan kalian mungkin tidak pernah terpikir cara yang mereka gunakan ini. Ternyata cukup menggunakan 2 cangkir plastik sebagai alat cetaknya. Ingat ya guys, yang digunakan itu cangkir plastik ya. Jadi jangan gunakan gelas kaca. Kan ada lagunya itu, gelas-gelas kaca nanti bisa pecah ya. Jadi yang digunakan cukup 2 cangkir plastik yang sederhana saja. Kemudian ambil keripik yang sudah ditiriskan tadi berkisar 1/4 isi cangkir dan dimasukkan ke dalam salah satu cangkir. Kemudian dipadatkan dengan cangkir yang satunya lagi seperti di dalam video ini. Nah, setelah itu kalian tinggal tuangkan aja, maka keripik ceker ayam tadi akan padat dan berbentuk bulat mengikuti bentuk cangkir tadi. Sangat simpel bukan? Kita nggak perlu alat-alat yang aneh, nggak perlu alat-alat yang pakai mesin, cukup pakai cangkir yang sederhana saja. Yang sudah dicetak dituangkan ke atas kertas ya guys untuk menyaring minyak yang masih menempel pada keripik tersebut. Beberapa saat keripik ceker ayam tadi siap di packing dan siap untuk dijual. Semua proses pembuatan keripik tadi bisa kalian lihat langsung di keripik cinta Mas Hendro daerah Gebang, Tanjung Pura, Sumatera Utara. Kalian yang sudah lihat video ini ingat ya, jangan lupa coba yuk.